Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Apa saja definisinya dan apa saja elemen yang mendukung psikologi sastra dan bagaimana pembedahan psikologi sastra terhadap karya sastra. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan menurut Suwardi Endraswara tahun 2013. Mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama dengan mempelajari manusia atau tokoh dalam cerita tersebut secara internal. Daya tarik dalam psikologi sastra ini adalah masalah manusia yang melukiskan potret jiwa, tidak hanya jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Menurut Sigmund Freud, struktur psikologis ada 3 elemen, yaitu yang pertama ada id, yaitu mengenal kebutuhan alamiah manusia. Contoh sederhananya seperti makan, minum, dan kebutuhan seks. Id bekerja dengan prinsip kesenangan untuk mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan atau kebutuhan manusia. Yang kedua ada ego, yaitu bagaimana cara menghadapi realita. Usaha untuk memenuhi kebutuhan id yang dapat diterima oleh sosial. Ego lebih didasarkan pada apa yang difikirkan orang lain. Yang ketiga ada superego, yaitu aspek moral yang diterima oleh sosial. Merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma atau nilai-nilai di dalam masyarakat yang didasarkan benar atau salah. Ketiga elemen ini saling bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Dalam menelaah suatu karya sastra, psikologis merupakan hal penting yang perlu dipahami sejauh mana keterlibatan psikologis pengarang dan kemampuan pengarang dalam menampilkan para tokoh rekaan yang terlibat dengan masalah kejiwaan. Itu menurut Minderov tahun 2011. Dalam video kali ini, saya akan membedah karya sastra dalam bentuk film terhadap teori psikologi sastra. Saya memilih film berjudul Me versus Mami karya Odi Chandra Harahap. Rio nggak bau ya? Bau! Bau Tika, bau banget. Dari mukanya aja nggak sedap dilihat. Mami apaan sih nyamber aja? Oh dia bau-bau tau. Mami, ini hargain aku dong bilang gak apa-apa. Oh, hargain Mami juga dong yang lagi mikir sendirian. Ini kecilian. Mami butuh jalan ini gimana? Kita nggak nyampe-nyampe nih. Ayo dong. Terserah Mami deh ya. Halo, Tek, lo pasti meleleh deh beneran gue gak bohong. Aduh, ya ampun, Mami, itu HP aku. Iya emang HP kamu, Mami buang. Ya jangan asal dibuang dong Mami, itu kan ada foto-foto, ada kontaknya dong. Terserah, kamu pikir apa? Mami ini supir kamu apa? Hah? Teleponan ngomongin laki. Sebenarnya nyasar begini, bantuin dong. Hanya segitu cuplikan yang dapat saya berikan. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa nonton di channel YouTube yang menyediakan film tersebut. Film Me versus Mami ini terdapat gejala-gejala psikologi yang berkenaan dengan kepribadian tokoh dalam aspek-aspek id, ego, dan superego yang dikemukakan Sigmund Freud. Pengarang mampu membuat alur cerita yang unik. Dari tokoh yang digambarkan, pengarang banyak menyampaikan pesan-pesan bagaimana semestinya hubungan yang apik antara ibu dan anak dan beberapa masalah yang biasanya terjadi pada hubungan keduanya. Mira dan Maudi, tokoh utama yang dipilih karena kepribadian kedua tokoh ini saling mempengaruhi dan memiliki peran penting di cerita yang terdapat dalam film ini. Film ini banyak memberikan pesan moral kepada penikmatnya, salah satu di antaranya hubungan seorang ibu dan anak. Tokoh Mira dan Maudi dihadapkan dengan masalah konflik psikologis yang dipengaruhi karakter dan sikap tokoh. Kepribadian antar tokoh Mira dan Maudi yang tidak lepas dari masalah dan kurangnya komunikasi antara ibu dan anak, sehingga memicu terjadinya konflik yang merupakan pergejolakan id, ego, dan superego antar tokoh. Tokoh Mira dan Maudi memberikan gambaran bagaimana semestinya hubungan ibu dan anak yang apik. Sekian dari video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.